Halo pemirsa, Ruang Kepresidenan hadir dengan sejumlah informasi menarik mengenai agenda serta aktivitas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Luis Ayu, inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pertemuan perdana Board of Peace untuk membahas upaya perdamaian di Gaza. Pertemuan ini melibatkan sejumlah pimpinan dunia yang aktif mendorong stabilitas wilayah konflik. Dalam forum bisnis dengan US Chamber of Commerce di Washington DC, Amerika Serikat pada Rabu 18 Februari waktu setempat, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pertemuan perdana Board of Peace yang dijadwalkan pada Kamis 19 Februari akan fokus pada upaya menciptakan perdamaian di Gaza, Palestina. Pertemuan ini akan dihadiri sejumlah pemimpin dunia termasuk negara-negara anggota kelompok 8 seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Jordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan yang aktif mendukung proses perdamaian di wilayah konflik tersebut. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Indonesia secara konsisten menjalankan prinsip politik bebas aktif, yang berarti tidak memihak pada blok kekuatan tertentu, namun tetap berperan aktif dalam mendorong perdamaian global. Menurutnya, partisipasi Indonesia dalam Board of Peace menjadi wujud nyata kontribusi diplomasi Indonesia dalam menjaga stabilitas dan mendorong dialog antar negara untuk mengatasi konflik khususnya di Gaza. Here, invited by the President of the United States of America for, I think, a very important meeting of the Board of Peace. In fact, the first official meeting of the Board of Peace that has been formed to attend to an implementation and the continuation of the ceasefire in Gaza, and we are attempting to continue to forge a path towards a real and lasting solution of the Palestinian issue. We continue our foreign policy of non-alignment, of respecting all great powers. I announced my determination when I took office of carrying out a policy of the good neighbor policy. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono bertemu Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansyur, menegaskan dukungan Indonesia bagi Palestina dan pentingnya solusi dua negara. Kehadiran Presiden Prabowo di Board of Peace diharapkan memperkuat diplomasi multilateral untuk perdamaian di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia mendukung perdamaian dunia di forum inaugural Meeting of Board of Peace di Washington DC. Presiden juga menyampaikan kesiapan Indonesia mengirim hingga 8.000 pasukan untuk misi perdamaian di Gaza, Palestina. Dalam forum internasional yang membahas upaya penyelesaian konflik global, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia dengan fokus utama pada situasi di Gaza, Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan Donald Trump dan sejumlah delegasi negara pada inaugural meeting of Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat pada Kamis 19 Februari 2026. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan hingga 8.000 pasukan guna berpartisipasi dalam misi perdamaian internasional. Ia menegaskan bahwa Indonesia telah mempelajari berbagai rencana perdamaian yang berkembang dan sejak awal memberikan dukungan penuh terhadap upaya penyelesaiannya. The achievements of the ceasefire is real. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force to make this peace work. Thank you very much. We completely agree and we are fully committed to this plan, and that is why we joined the Board of Peace. We are committed to its success,
We know there will be a lot of obstacles, there will be a lot of difficulties, but we are very optimistic. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dilandasi oleh komitmen kuat untuk mendorong terciptanya perdamaian di Gaza, Palestina. Komitmen tersebut disebutnya sebagai sikap konsisten Indonesia yang terus disuarakan kepada masyarakat internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Donald Trump memuji rencana Indonesia mengirim TNI ke Gaza untuk mendukung perdamaian berkelanjutan. Trump menekankan peran Indonesia strategis dalam menjaga stabilitas dan juga keamanan di wilayah konflik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan apresiasi kepada Indonesia atas kontribusinya dalam menjaga gencatan senjata dan mendorong perdamaian berkelanjutan di Gaza. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan perdana Board of Peace Kamis 19 Februari yang membahas peran negara-negara dunia dalam menciptakan perdamaian di kawasan tersebut. Trump menekankan bahwa dukungan negara-negara tidak cukup hanya berupa bantuan finansial. Indonesia menurutnya menunjukkan komitmen nyata dengan menyiapkan personil untuk menjaga stabilitas dan perdamaian jangka panjang, serta memastikan upaya di Gaza tidak bersifat sementara atau simbolik. Nations represented here today, just in closing, are not just contributing money. Some are also pledging personnel to help preserve the ceasefire and secure a very enduring peace. We have to have enduring peace. Having peace, knowing it's going to blow up in 2 weeks doesn't mean anything. In particular, Indonesia, thank you very much. Indonesia. It's a great country. Thank you. Thank you very much. Look at that man. Look how tough he is. You think it's easy dealing with him? Look at that face. You are a tough cookie. And we say it lovingly too. We need strength. You say, see, he doesn't mind. He's tough and he's smart. And smart is more important. Selain itu, Trump memuji peran strategis Indonesia dan kepemimpinan Prabowo Subianto yang tangguh dan cerdas. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menegaskan kesiapan Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Gaza dan menekankan pentingnya pengakuan terhadap Palestina untuk menghentikan bencana kemanusiaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di hadapan pimpinan dunia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai pimpinan tangguh dan juga dihormati. Trump menekankan peran penting Indonesia dalam menjaga perdamaian global. Dalam forum internasional yang membahas perdamaian dunia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pujian terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan Board of Peace di Washington DC pada Kamis 19 Februari 2026. Trump menyebut Prabowo sebagai pemimpin yang tangguh, cerdas dan dihormati, sekaligus menegaskan peran strategis Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Dalam sambutannya, Trump juga menyoroti besarnya Indonesia dan tanggung jawab kepemimpinan yang melekat pada Prabowo. Ia mengaku terkesan dengan kemampuan Prabowo menjalankan peran tersebut, terutama dalam konteks menjaga stabilitas dan perdamaian global. Trump menekankan bahwa perdamaian harus bersifat berkelanjutan dan membutuhkan komitmen nyata dari para pemimpin dunia. Pernyataan ini disampaikan saat membahas kontribusi negara-negara terhadap gencatan senjata dan upaya pembangunan perdamaian di Gaza. A man that I really like a lot is he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for doing it. Thank you very much, Mr. President. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tiba di Yordania dalam rangka kunjungan kerja resmi kenegaraan. Kedatangan Presiden RI disambut jet tempur F-16 dan juga putra mahkota Al-Husain bin Abdullah II.
Upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Yordania terus berlanjut. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Amman, Yordania pada Selasa 24 Februari pukul 20.00 waktu setempat dalam rangka kunjungan kerja resmi kenegaraan. Menjelang pendaratan pesawat yang membawa kepala negara mendapat pengawalan udara dari jet tempur F-16 Angkatan Udara Kerajaan Yordania Hashimiyah sebagai bentuk penghormatan diplomatik. Setibanya di Bandara Militer Marka, Presiden Prabowo Subianto disambut langsung oleh putra mahkota Kerajaan Yordania Hashimiyah Al-Hussein bin Abdullah II, disertai dengan pasukan kehormatan. Turut hadir dalam prosesi penyambutan tersebut Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania Hashimiyah Ade Padmo Sarwono dan Atasnya Pertahanan RI Kolonial Laut Dafris D. Syahrudin. Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh kehormatan. Kunjungan ini sekaligus menjadi balasan atas sambutan serupa yang juga diberikan saat Raja Abdullah II saat melakukan kunjungan ke Indonesia pada November 2025 lalu. Dari bandara, Presiden Prabowo langsung menuju hotel tempatnya bermalam di Amman dan juga dijadwalkan menggelar pertemuan resmi dengan Raja Abdullah II guna membahas penguatan kerjasama strategis di berbagai bidang termasuk pendidikan, pertahanan, pertanian, serta isu kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sipo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia membutuhkan mitra dari Amerika Serikat untuk mendorong modernisasi dan industrialisasi. Presiden Prabowo mengajak pengusaha Amerika Serikat berinvestasi dan bermitra dalam proyek hilirisasi nasional. Presiden Prabowo Subianto akan menandatangani perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat saat kunjungannya ke Washington DC pada Kamis 19 Februari 2026. Dalam forum bisnis dengan US Chamber of Commerce sehari sebelumnya, ia menegaskan komitmen Indonesia mempererat kerjasama dengan Amerika Serikat dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha kedua negara. Presiden Prabowo Subianto mengajak pengusaha Amerika Serikat bermitra dengan Indonesia, terutama dalam upaya modernisasi dan industrialisasi. Sovereign Wealth Fund Baru Indonesia Danantara tengah menjalankan 18 proyek hilirisasi tahun ini yang menjadi kunci pengembangan industri hilir. Ia menekankan Danantara dapat menjadi mitra utama bagi perusahaan dan investor di sektor industri. To conclude a major trade agreement between our two countries. I see an agreement that carries out real significance for businesses, investors between our two countries and in the greater region of the Pacific. It sends a clear signal that Indonesia and the United States are choosing continuing and deeper economic cooperation, stronger market access, and greater certainty for business. We are looking for serious long-term partners who will work together with us, grow our economy together, and profit with each other, providing benefits to each other. We hope we will find partners who are ready to join us in our continuing attempt to modernize and industrialize. Foreign direct investment is also proved to be very sound. We reached $53 billion last year, and I think this reflects real confidence in our economy with its size, its growth potential, our political stability in the direction of our policies. Selain itu, Presiden Prabowo menekankan fundamental ekonomi Indonesia kuat dengan pertumbuhan stabil di atas 5%, inflasi terkendali, disiplin fiskal, dan stabilitas negara terjaga. Meski masih ada tantangan seperti korupsi dan aktivitas ekonomi ilegal, pemerintah aktif mengatasinya. Ia berharap kerjasama dengan Amerika Serikat semakin diperkuat untuk menciptakan kemakmuran bersama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di depan pengusaha Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia menarik untuk investasi. Presiden menyoroti potensi sumber daya alam dan percepatan industrialisasi sebagai peluang bisnis bagi investor global.
Di hadapan para pengusaha Amerika Serikat dalam Business Summit yang digelar di US Chamber of Commerce, Washington DC, pada Rabu 18 Februari waktu setempat, Presiden Prabowo Subianto menekankan potensi besar Indonesia sebagai tujuan investasi global. Ia menyampaikan bahwa negara ini menawarkan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan posisi strategis untuk bisnis internasional. Presiden Prabowo menyoroti percepatan industrialisasi yang membuka peluang investasi baru, termasuk hilirisasi sumber daya alam. Ia menyebutkan rencana Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara untuk meluncurkan 18 proyek hilirisasi tahun ini. Salah satunya pengolahan sampah menjadi energi senilai 50,4 triliun atau USD 3 miliar. Selain itu, Presiden Prabowo mengajak investor Amerika Serikat melihat Indonesia sebagai basis produksi utama dan mitra strategis di Asia Tenggara. Ia menekankan pentingnya kepastian regulasi, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai faktor kunci dalam menarik minat investasi asing. We are open. We need investment. We want more investment, and we are confident that we are competitive. We are attractive. I think we are strong in critical minerals. I think I just got a report. I think we have one of the largest rare earth reserves in the world. We are going ahead with processing, downstream industries, and I think Danantara will be a key engine for this move. Greater certainty for business. For business leaders, certainty matters. No one wants to invest in a situation or an atmosphere of uncertainty, instability, or even chaos. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Prabowo Subianto menegaskan diplomasi ekonomi harus menguntungkan Indonesia. Kebijakan dan perundingan internasional diarahkan untuk penguatan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah menteri ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 15 Februari 2026 untuk membahas strategi menghadapi dinamika ekonomi global. Pertemuan sore itu difokuskan pada penguatan posisi Indonesia dalam perundingan ekonomi internasional. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan bahwa diplomasi ekonomi tidak boleh hanya bersifat jangka pendek atau transaksional, melainkan harus memberikan dampak nyata pada penguatan struktur ekonomi nasional. Peningkatan produktivitas industri dalam negeri dan penguatan rantai pasok global menjadi prioritas utama. Presiden juga menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada hasil konkret bagi bangsa dan negara. Pertemuan ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo agar diplomasi ekonomi Indonesia tetap berdaulat, strategis, dan menguntungkan kepentingan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kepresidenan. Pemirsa, sejumlah investor global dari Amerika siap menanamkan modal di Indonesia. Fokus investasi meliputi energi bersih, infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi AI untuk sektor strategis. Sejumlah investor global menyatakan komitmennya untuk menanamkan investasi di Indonesia selama kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Amerika Serikat. Pada Jumat 21 Februari, Presiden Prabowo bertemu dengan 12 perusahaan investasi terbesar dunia untuk membahas peluang peningkatan ekonomi nasional. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Syahrir, menegaskan bahwa beberapa kemitraan sudah disepakati dan tinggal menunggu pengumuman resmi. Sektor yang diminati meliputi energi terbarukan, infrastruktur,
energi transisi, serta kewirausahaan berbasis teknologi. Sebetulnya bukan hanya diskusi, kita sebenarnya udah. Jadi semuanya itu memang kita belum announce, tapi memang ini semua sudah merupakan partnership yang nantinya pada saat waktunya akan kita Jadi sektor-sektornya tadi ada renewable energy, infrastruktur, mereka banyak fokus pada infrastruktur, energi transisi, dan juga tadi dari sisi entrepreneurship teknologi, salah satunya adalah salah satu investor terbesar di OpenAI. Nah, mereka bilang bagaimana bisa penggunaan OpenAI juga kepada sektor SOE kita untuk meningkatkan efisiensi. Salah satu investor utama OpenAI mendorong pemanfaatan AI untuk meningkatkan efisiensi di sektor strategis Indonesia. CEO Danantara, Roslan Roslani, menilai kehadiran para petinggi perusahaan menunjukkan keseriusan minat terhadap Indonesia, mempertegas posisi negara sebagai destinasi investasi yang semakin diperhitungkan dunia. ini justru bukan hanya isu, tapi tadi Pak Pandu sampaikan sudah lebih lanjut, dan tadi ada ini terakhir juga salah satu karena kita juga Bapak Presiden nggak sangat apresiasi, senang karena yang datang ini benar-benar CEO, level CEO atau presidennya langsung gitu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Indonesia berhasil mengamankan tarif 0% ke Amerika Serikat untuk 1.819 produk, termasuk tekstil, pertanian, dan komponen elektronik. Kesepakatan ini buka peluang ekspor besar dan dukung lapangan kerja di dalam negeri. Dalam upaya memperkuat hubungan ekonomi bilateral, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat resmi menandatangani Agreement on Reciprocal Tariff di Washington DC pada Kamis 19 Februari 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, perjanjian ini saling menguntungkan, khususnya membuka peluang ekspor utama bagi Indonesia. Beberapa produk Indonesia yang mendapat tarif 0% antara lain kopi, kakao, karet, minyak sawit, rempah-rempah, komponen elektronik, semikonduktor, dan komponen pesawat terbang dengan total 1.819 pos tarif. Produk tekstil dan aparel juga mendapat akses tarif 0% melalui mekanisme tarif rate quota menjaga lapangan kerja bagi 4 juta pekerja di sektor tersebut. Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik, termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah 0%. Dan khusus untuk produk tekstil dan aparel Indonesia, Amerika juga akan memberikan tarif 0% dengan mekanisme tarif rate quota atau TRQ. Dan tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini, dan kalau kita hitung dengan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia. Kesepakatan ini lahir dari negosiasi intensif sejak pengumuman kebijakan tarif resiprokal AS pada April 2025. Awalnya Indonesia dikenakan tarif 32%, disepakati tarif dasar 19%, namun ART memungkinkan Indonesia mengamankan tarif 0 hingga 10% untuk produk tertentu, sehingga mendorong ekspor dan perlindungan tenaga kerja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Danantara dan Arm Limited di Inggris, di mana kerjasama ini menargetkan Indonesia menjadi pemain utama di industri chip global. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Danantara dan juga Arm Limited di London, Inggris pada Senin 23 Februari 2026 waktu setempat. Kerjasama ini bertujuan memperkuat visi Indonesia dalam menguasai teknologi semikonduktor atau chip. Usai penandatanganan signing ceremony framework agreement between Indonesia and Arm Limited di London, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan kerjasama ini merupakan langkah strategis agar Indonesia mampu menguasai teknologi chip dari sisi hulu. Program ini juga mencakup pelatihan 15.000 insinyur dalam ekosistem ARM sebagai fondasi untuk pengembangan chip canggih di masa depan. Ini merupakan kerjasama Indonesia agar Indonesia bisa menguasai teknologi semikonduktor.
dan ARMS ini adalah salah satu perusahaan yang menguasai pasar semikonduktor, terutama untuk dari segi desain. Jadi ini yang dan dengan kerjasama ini diharapkan Indonesia bisa melakukan pelatihan terhadap 15.000 engineers kita di dalam ekosistem ARM agar mereka bisa menguasai teknologi chip design, dan rencana kerjasamanya dilanjutkan kepada generasi selanjutnya dari semikonduktor atau chip, sehingga Indonesia mempunyai kemampuan di bidang semikonduktor dan desain. Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk penguasaan teknologi secara mandiri, terutama di sektor elektronik yang sektor yang sangat strategis. Ini melengkapi sektor ketahanan pangan, ketahanan energi, dan yang ini yang leapfrog untuk di digital ecosystem. Sementara itu, CEO Danantara Roslan Roslani menjelaskan Indonesia membidik 6 pasar industri, termasuk otomotif, Internet of Things, data center, peralatan rumah tangga, kendaraan otonom, dan juga quantum computing. Kerjasama ini diharapkan mendorong lompatan besar bagi industri semikonduktor dalam negeri. Memang akan ada 6 industri yang akan dipilih untuk pengembangan dari chips ini, dan rencananya juga seperti yang disampaikan Pak Menko, ada 15.000 engineers kita yang akan di-train, dilatih oleh ARMS ini, baik dengan mengirimkan mereka ke sini ataupun nanti akan pengajar mereka akan datang ke Indonesia dengan modul-modulnya, dan ya harapannya ini akan membuat satu lompatan atau leapfrog dari semikonduktor industri yang ada di Indonesia. Dan ya Danantara sebagai leadingnya dalam hal ini, dan kami meyakini ini akan suatu program yang sangat-sangat positif, sehingga ini juga memberikan sovereignty, chip sovereignty terhadap kita pada pemerintah Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Investor global memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem hukum dan pasar modal, di mana langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan dan juga stabilitas investasi jangka panjang. Pemerintah Indonesia tengah memperkuat pasar modal sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan investor global. Langkah ini mendapat apresiasi langsung dari para investor saat Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan pengusaha di Amerika Serikat. Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, menyampaikan bahwa isu kepastian hukum menjadi fokus utama bagi investor internasional. Para investor menilai penguatan sistem hukum dan juga transparansi menjadi fondasi penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan juga berkelanjutan. Banyak sekali juga tambahan, dan ini sekarang sedang kita tadi bicarakan reformasi yang dilakukan di pasar modal, bahwa pasar modal sangat penting untuk bisa meningkatkan confidence. Tadi banyak bahasa-bahasa seperti confidence building, dan mereka sangat apresiasi bahasa yang Pak Presiden tekankan mengenai penguatan legal system, certainty of legal system, dan juga mereka sangat apresiasi juga bahwa ada pembentukan Danantara yang Bapak Presiden inisiasikan, bahwa ini bisa menjadi salah satu calon mitra mereka, karena mereka juga sudah sangat terbiasa bermitra dengan sovereign wealth fund lain di dunia. Selain itu, pembentukan Danantara turut menarik perhatian investor global sebagai calon mitra strategis. Skema kemitraan ini dinilai sejalan dengan praktik global, memungkinkan investor membangun kerjasama jangka panjang dan menghubungkan modal internasional dengan peluang investasi domestik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi jajaran pengurus Ideapreneur Club di Istana Wapres pada 18 Februari 2026. Wapres menekankan pentingnya membangun ekosistem kewirausahaan yang inklusif. Bertempat di Istana Wapres Jakarta, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi jajaran pengurus Ideapreneurs Club pada Rabu 18 Februari 2026. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia bertumpu pada pelaku UMKM yang tumbuh dari akar rumput. Wapres menilai komunitas bisnis tidak boleh hanya berorientasi pada pengusaha besar, tapi harus aktif memberdayakan pelaku UMKM dan para perintis usaha. Oleh karenanya, Wapres mengimbau agar komunitas pengusaha seperti Ideapreneurs Club terus merangkul pelaku usaha, mikro, dan perintis. Kami senang sekali dikasih kesempatan untuk berdialog, berdiskusi, dan
bertukar pikiran terkait UMKM, bisnis tingkat ultramikro, kemudian menengah, kemudian juga bisnis tingkat atas atau bisnis besar, skala besar. Tim redaksi Sipo TV melaporkan. Pemerintah memastikan pembelian energi dari Amerika Serikat tidak menambah kuota impor nasional. Skema ini hanya menggeser sumber pasokan tanpa meningkatkan ketergantungan energi Indonesia. Pemerintah menegaskan pembelian BBM, LPG, dan minyak mentah dari Amerika Serikat senilai 15 miliar US dollar tidak akan menambah kuota impor energi nasional. Kebijakan ini bagian dari kesepakatan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat yang telah diteken Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan total alokasi pembelian sudah dihitung matang dan tidak membebani neraca energi Indonesia. Perbedaan hanya terletak pada reposisi sumber negara pemasok, bukan penambah ketergantungan, sementara total volume impor tetap sama. Bahlil menambahkan mekanisme pembelian akan mempertimbangkan aspek keekonomian termasuk harga dan skema kontrak yang kompetitif. Arahan kebijakan ini datang langsung dari Presiden Prabowo dan tahap eksekusi akan dilakukan setelah finalisasi kesepakatan 90 hari ke depan. Kita tahu bersama bahwa dalam perjanjian tersebut telah dimuat secara jelas bahwa untuk memberikan keseimbangan neraca perdagangan kita, maka kita dari sektor SDM akan membelanjakan kurang lebih sekitar 15 miliar US dollar. 15 miliar US dollar yang kita alokasikan untuk membeli BBM di Amerika Serikat bukan berarti kita menambah volume impor. Namun kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara. Di antaranya negara dari Asia Tenggara, Middle East, maupun di beberapa negara di Afrika. Dalam prakteknya nanti, pembelian ini sudah tentu akan memperhatikan mekanisme-mekanisme keekonomian yang saling menguntungkan. Baik menguntungkan kepada pihak Amerika Serikat dan badan usahanya maupun dari pihak Indonesia. Tim redaksi Sipo TV melaporkan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bertemu dengan Menteri P2MI di kantor Kemenko PM pada Selasa 24 Februari 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah agenda strategis, salah satunya perluasan pasar hingga persiapan pemberangkatan tenaga kerja migran yang terampil. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan, pemerintah akan segera menggelar rapat bersama para duta besar secara daring maupun tatap muka. Muhaimin menyebutkan rapat tersebut nantinya akan membahas prospek pasar kerja luar negeri serta persiapan pemberangkatan tenaga kerja migran dengan kualifikasi minimal lulusan SMK dan SMA. Muhaimin menegaskan pemerintah tidak merekomendasikan tenaga kerja yang berada di bawah kualifikasi tersebut. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan verifikasi lembaga pelatihan dan pendidikan vokasi guna memastikan ketersediaan tenaga terampil di bidang seperti welder, hospitality, dan tenaga kesehatan. Saya dan Pak Menteri P2MI akan segera rapat dengan duta-duta besar melalui online maupun langsung menyangkut prospek pasar dan persiapan pemberangkatan tenaga kerja skill minimal lulusan SMK dan SMA untuk bisa bekerja sebanyak-banyaknya di sektor-sektor yang memberi keuntungan banyak kepada para pekerja kita. Sehingga melalui kesempatan ini saya sampaikan kepada para duta besar di berbagai negara untuk segera menyiapkan satu skema bisnis proses yang lebih detail agar masing-masing duta besar melaporkan kepada kami berdua berapa persiapan tenaga pekerja migran kita yang bisa direkrut. Tapi syarat yang boleh direkrut minimal SMK dan SMA. Di bawah SMK SMA kita tidak ikut merekomendasikan. Termasuk kita sedang menyiapkan skill melalui verifikasi lembaga-lembaga pelatihan, lembaga-lembaga pelaksanaan pendidikan vokasi yang dimiliki para pengusaha dan swasta
juga yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga negara untuk bersama-sama terus menyiapkan skill workers yang dibutuhkan itu. Antara lain welder, hospitality, tenaga kesehatan, dan lain-lain. Langkah ini diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pekerja migran. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Arsya, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan dan groundbreaking 1.179 satuan pelayanan pemenuhan gizi dan juga 18 gudang ketahanan pangan milik Polri secara simbolik di kawasan Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat pagi. Kehadiran SPPG Polri ini menyerap puluhan ribu tenaga kerja baru dalam operasional ekosistem dapur MBG milik Polri ini sejak mulai dibangun pada tahun lalu. Total 1.179 SPPG serta 18 gudang ketahanan pangan milik Polri diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto secara simbolik di SPPG Polri Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat pagi. Presiden Prabowo mengapresiasi langkah inisiatif Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis dan ketahanan pangan nasional. SPPG milik Polri ini menerapkan standar fasilitas yang teruji klinis dan higienis guna menjamin kualitas dari produk MBG yang dihasilkan. Di sisi lain, sebanyak 58.950 tenaga kerja terserap melalui kehadiran SPPG ini. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam menghadiri peresmian dan groundbreaking SPPG Polri di Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat pagi. Presiden Prabowo mengungkapkan kehadiran makan bergizi gratis bagi masyarakat sangat berdampak, tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, melainkan secara global. Program semacam ini sesungguhnya bukan pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Sudah puluhan negara lain melaksanakan. Puluhan negara lain. Dan negara-negara yang maju, negara-negara yang demokratis, pasti punya program makan bergizi gratis untuk rakyatnya. Makan bergizi gratis mungkin tidak penting untuk orang-orang yang cukup berada. Mungkin tidak penting bagi mereka yang di atas. Tapi di seluruh dunia yang saya pelajari, makan bergizi gratis adalah sangat-sangat diperlukan oleh mayoritas rakyat. Sampai dengan hari ini, kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.179 SPPG yang terdiri dari 411 SPPG telah beroperasi, 162 SPPG persiapan operasional, 499 SPPG dalam tahap pembangunan dan akan selesai pada bulan Maret 2026 ini, dan 107 SPPG dalam tahap groundbreaking. Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberi manfaat bagi 2.947.500 orang dan menyerap 58.950 tenaga kerja. Dari Jakarta Barat, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Kepresidenan. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi pengurus Pusat Persatuan Umat Islam atau PUI di Istana Wapres pada 20 Februari 2026. Wapres menegaskan peran strategis organisasi kemasyarakatan Islam dalam memperkuat persatuan umat. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan peran strategis organisasi kemasyarakatan Islam dalam memperkuat persatuan umat, menjaga konsolidasi kebangsaan, dan mengakselerasi pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan Wapres saat menerima audiensi pengurus Pusat Persatuan Umat Islam atau PUI di Istana Wapres Jakarta pada Jumat 20 Februari 2026. Wapres menyambut hangat jajaran pengurus baru PUI dan mengapresiasi kontribusi organisasi tersebut, diantaranya di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Melalui audiensi ini dinilai sebagai momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pertemuan ini pun sebagai bagian dari rangkaian Safari Ramadan PUI untuk mempererat silaturahmi dengan para tokoh kebangsaan. Yang pertama, kami melakukan Safari Ramadan, ya, yang mana Safari Ramadan ini kami lakukan silaturahim dengan berbagai tokoh. Salah satunya kami silaturahim dengan Mas Wapres, kemudian dengan tokoh-tokoh yang lain, dan juga agenda Safari Ramadan ini dalam rangka untuk konsolidasi keumatan dan kebangsaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Forum Ukhuwah Mahasiswa Sumatera, tepatnya di Istana Wapres Jakarta pada 23 Februari 2026. Audiensi sejalan dengan arahan Presiden Prabowo soal perkuatan kualitas SDM melalui perluasan akses pendidikan dan juga penguasaan teknologi di Indonesia. Bertempat di Istana Wapres Jakarta, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Forum Ukhuwah Mahasiswa Sumatera atau FUMAS pada Senin 23 Februari 2026. Dalam pertemuan tersebut membahas penguatan sumber daya manusia digital serta menyoroti pentingnya pemerataan tenaga pendidik sebagai fondasi transformasi teknologi nasional. Wapres menyatakan dukungannya terhadap berbagai inisiatif peningkatan literasi kecerdasan buatan atau AI termasuk pengembangan kemampuan coding bagi generasi muda. Di satu sisi, Wapres pun menegaskan bahwa penguatan literasi teknologi harus diiringi dengan kesiapan tenaga pendidik yang memadai dan merata. Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum FUMAS Abdul Halim Hutabarat memaparkan sejumlah program diantaranya untuk mendukung penguatan literasi AI dan pengembangan coding di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren yang siap dikolaborasikan dengan pemerintah daerah. Jadi Bapak Wakil Presiden menyarankan yaitu untuk salah satunya mensupport perkembangan coding tadi, perkembangan AI tadi, dan kalau bisa guru-guru tadi bisa langsung mau dan diturunkan ke daerah-daerah pelosok negeri tadi yang ketinggalan dari pendidikan-pendidikan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah akan membangun Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa untuk melindungi pesisir pantai utara Jawa. GSW akan membentang sepanjang 535 km di 5 provinsi, dari Banten hingga Jawa Timur. Pemerintah lewat kementerian terkait akan membangun Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa untuk melindungi pesisir pantai utara Jawa. GSW akan membentang sepanjang 535 km di 5 provinsi dari Banten hingga Jawa Timur. Secara rinci, GSW akan membentang 42,5 km di Banten, 42,8 km di Jakarta, 104 km di Jawa Barat, 274,7 km di Jawa Tengah, dan 71,6 km di Jawa Timur. GSW akan membentang di 5 wilayah kota dan 25 wilayah kabupaten di 5 provinsi tersebut. Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa atau BOPPJ, Didit Herdiawan Asyah mengatakan, GSW merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga keberlanjutan peradaban pesisir Pantura Jawa. Kami tentunya melakukan kegiatan perlindungan pesisir yang tidak dimaknai sebagai pembangunan tanggul laut saja, tapi tentunya juga terintegrasi. Di situ ada tanggul pantai, di situ ada tanaman yang kita kenal adalah mangrove. Di situ nanti juga akan ada tanggul lautnya sehingga terintegrasi. Kita berpikiran bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi yang ada kaitannya dengan nature-based construction, sehingga bersama-sama alam, bersama-sama ekosistem dan ekologi. Wah, kapan selesainya? Apa kapan dimulainya? Kita sedang dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan. Nah, ini tidak bisa gegabah. Kita maunya cepat. Kita harus cepat bergeraknya, kita harus cepat, tapi tidak gegabah. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita persiapkan semua hal yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan
untuk perlindungan Pantura Jawa. Lebih lanjut, Didit menambahkan, perlindungan pesisir pantai tidak hanya sebagai pembangunan tanggul laut, melainkan sebagai sistem terintegrasi yang mengombinasikan tanggul laut, tanggul pantai, serta solusi berbasis alam seperti penguatan ekosistem mangrove. Sebagaimana diketahui, wilayah Pantura Jawa menghadapi tantangan serius berupa penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut, banjir akibat hujan, serta banjirop. Kondisi ini berdampak pada permukiman, kawasan industri, pelabuhan, bandara, lahan pertanian, berkurangnya garis pantai dan daratan, serta infrastruktur strategis nasional. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien penerima bantuan iuran PBI BPJS Kesehatan. Penonaktifan peserta yang terjadi belakangan ini disebut sebagai bagian dari proses verifikasi dan juga validasi agar bantuan tepat sasaran tanpa mengurangi alokasi anggaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan prinsip utama pelayanan kesehatan adalah tidak boleh ada penolakan pasien oleh rumah sakit, termasuk peserta penerima bantuan iuran PBI. Jika terdapat persoalan administrasi atau status kepesertaan nonaktif, hal tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme reaktivasi. Sepanjang 2025, pemerintah melakukan pengalihan sekitar 13 juta lebih penerima manfaat dalam rangka pemuktahiran data. Sebagai peserta dinonaktifkan karena tidak lagi memenuhi kriteria, ada yang beralih menjadi peserta mandiri dengan iuran sekitar Rp42.000 per bulan, serta ada yang ditanggung pemerintah daerah. Khusus bagi peserta dengan penyakit kronis seperti gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah, penyakit jantung, dan lainnya, pemerintah bersama DPR menyepakati reaktivasi otomatis selama 3 bulan. Kebijakan ini memberi waktu untuk proses verifikasi bersama BPS dan pemerintah daerah. Nah, kita terus berproses. Pada tahun 2025 itu banyak sekali bansos-bansos yang kita alihkan ya dari keluarga penerima manfaat yang satu kepada keluarga penerima manfaat yang lebih memenuhi kriteria. Ini dulu yang ingin saya tekankan ya, termasuk penerima manfaat bantuan iuran untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Bagaimana caranya khusus untuk PBI? Khusus untuk PBI itu kita menerima usulan dari pemerintah kabupaten kota yang mengacu kepada data tunggal sosial ekonomi nasional, di mana data-data yang diusulkan itu harus berada di desil 1, 2, 3, 4, dan 5. Mengapa? Karena data tunggal sekarang ini sudah disajikan dalam bentuk perankingan. Desil 1 itu adalah kelompok masyarakat, ini sederhananya ya, kelompok masyarakat yang secara ekonomi paling bawah. Jadi desil 1 itu 10% kelompok yang secara ekonomi paling bawah. Isinya individu dan keluarga. Ya, menurut saya setuju sekali bagus. Jadi nanti pasien-pasien ya yang ada medical ya, terutama yang PBI, terutama yang PBI ya, nanti itu sangat bisa kita masukkan ke dalam DTSN. Sangat mungkin ini nanti akan kami tindak lanjuti. Itu saya kira adalah usulan yang pertama-tama ya, memang ini karena bagian dari verifikasi dan validasi, bisa nanti lewat saluran-saluran yang sudah disiapkan. Saluran pertama memang lewat jalur formal, RT, RW, kelurahan, dinsos, dan seterusnya nekat. Itu yang jalur formal ya. Ada jalur partisipasi, masyarakat boleh langsung untuk melakukan reaktivasi. Melalui apa? Yang pertama lewat comment center kami 021 171 ya, 021 171 yang beroperasi 24 jam. Yang kedua juga ada WA center kami. Nanti nomornya saya susulkan, saya tidak hafal ya nomornya. Ini baru kita mulai di awal Februari ini. Itu sudah ada WA center. Pemerintah memastikan tidak ada pengurangan kuota maupun anggaran PBI. Alokasi tetap dan penataan dilakukan agar penerima benar-benar masyarakat yang membutuhkan. Bagi masyarakat yang mengalami kendala verifikasi, tersedia sejumlah saluran pengaduan dan reaktivasi, mulai dari jalur formal melalui RT, RW, kelurahan, hingga dinas sosial. Call center 021 1771 yang aktif 24 jam. Layanan WhatsApp Kementerian Sosial, aplikasi cek bansos melalui fitur usul sangga, hingga pendamping sosial dan operator desa. Pemerintah menegaskan proses penataan dilakukan secara terbuka dan partisipatif.
Masyarakat diajak aktif mengawal agar bantuan kesehatan benar-benar tepat sasaran tanpa mengurangi hak warga yang membutuhkan layanan. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana mulai menyalurkan bantuan stimulan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Provinsi Sumatera Barat. Penyaluran dana tahap pertama difokuskan untuk perbaikan rumah dan juga kategori rusak sedang dan rusak ringan di 8 kabupaten kota. Komitmen pemulihan pasca bencana banjir dan longsor akibat siklon Senyar akhir tahun lalu terus direalisasikan pemerintah pusat di wilayah Sumatera Barat. Salah satunya melalui penyerahan bantuan dana stimulan secara simbolis di kantor Balai Kota Aipacah, Kota Padang pada Jumat siang. Sekretaris Utama BNPB Rustian bersama Wali Kota Padang Fadli Amran menyerahkan bantuan masing-masing sebesar Rp30 juta untuk kategori rusak sedang dan Rp15 juta untuk kategori rusak ringan. Khusus di Kota Padang, sebanyak 275 kepala keluarga menerima bantuan dengan total anggaran mencapai Rp4,5 miliar. Selain Kota Padang, penyaluran serentak juga dilakukan di 7 wilayah lainnya, seperti Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Pasaman Barat, Solok, Pasaman, Padang Panjang, hingga Kota Pariaman. Guna memastikan bantuan tepat sasaran, BNPB melakukan verifikasi ketat, mengingat masih ditemukannya kendala administrasi pada data usulan penerima. Terkait temuan tersebut, BNPB meminta pemerintah daerah segera melakukan perbaikan data agar penyaluran tahap berikutnya dapat berjalan lancar. Adapun seluruh dana bantuan ini akan disalurkan langsung melalui mekanisme transfer ke rekening masing-masing penerima. Pemerintah daerah setempat pun mengapresiasi langkah cepat pusat dan berharap bantuan ini segera digunakan warga untuk memperbaiki kediaman mereka sebelum memasuki tahap penyaluran selanjutnya. Risna Nur, jurnalis Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Satgas DPR bersama Satgas pemerintah sepakat untuk memperlancar dana tanggap darurat untuk pemulihan penanganan pasca bencana di wilayah Sumatera. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan hal ini dilakukan demi menghindari birokrasi yang terbelit-belit. Dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR bersama Satgas Pemerintah memutuskan memperlancar dana tanggap darurat untuk pemulihan penanganan pasca bencana di wilayah Sumatera. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan kesepakatan ini dilakukan agar tidak adanya birokrasi yang dianggap berbelit-belit. Pasalnya anggaran siap pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB hanya memiliki anggaran sekitar 4,3 triliun, sedangkan kebutuhan dana untuk tanggap darurat melebihi angka tersebut. Dengan begitu, kesepakatan secara resmi diputuskan, yang nantinya dana untuk tanggap darurat akan ditambah oleh Kementerian Keuangan. Oke, berarti putus ya, untuk dana tanggap darurat akan diambilkan dari pos lain karena Bappenas belum menyetujui, sehingga dana tanggap darurat yang sekarang sedang berjalan akan diambilkan di pos lain, nanti Mensesnek yang tanggung jawab. Siap, terima kasih. Oke, putus ya, salaman dulu dong. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Ruang Kepresidenan edisi kali ini. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.